Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Jumpa lagi bersama dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA tema 9 subtema 3 tentang tokoh penemu sistem tata surya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Yang pertama, kita akan memahami sistem tata surya beserta karakteristik anggotanya. Tahukah kamu siapa ya nama tokoh pada gambar di samping? Ya, benar sekali, Galileo Galilei. Ia adalah seorang astronom asal Italia, kelahiran tahun 1564. Ia menemukan planet Jupiter dan Saturnus menggunakan teleskop buatannya sendiri. Masih ingat ya apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit terdiri dari planet, asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Tata surya kita terletak dalam satu galaksi yang disebut Bima Sakti. Yang A, planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari dalam suatu lintasan planet yang disebut orbit. Berdasarkan garis orbitnya, planet-planet yang berada dalam orbit bumi disebut planet inferior. Contohnya planet Merkurius dan Venus. Adapun planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior. Contohnya planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang B, asteroid. Asteroid adalah benda langit yang terdiri atas gumpalan batu dan logam yang mengapung di angkasa dengan lintasan di antara planet Mars dan Jupiter. Yang C, meteoroid. Meteoroid adalah kumpulan batu-batu kecil yang terapung di ruang angkasa. Yang D, komet. Komet merupakan benda langit yang beredar mengelilingi matahari dan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Yang E, satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit alam, contohnya bulan, yang beredar mengelilingi planet dan juga berputar pada porosnya. Sedangkan satelit buatan, contohnya satelit Palapa. Yang kedua, kelompok planet di dalam tata surya berdasarkan letak dari sabuk asteroidnya. Adakah yang tahu siapa nama tokoh pada gambar di samping? Ya, tokoh pada gambar di samping adalah Frederick William Herschel, merupakan seorang tokoh astronomi Inggris yang dilahirkan di Jerman pada tahun 1738. Dengan teleskop ciptaannya, ia menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Berdasarkan letak sabuk asteroidnya, planet-planet dalam tata surya kita terbagi dalam dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Perbedaan planet dalam dan planet luar pada tabel berikut ini. Yang pertama, planet dalam ukurannya lebih kecil, sedangkan planet luar ukurannya lebih besar. Planet dalam komposisinya terdiri atas benda padat, sedangkan planet luar terdiri atas benda gas. Planet dalam jarak dengan matahari dekat, planet luar jaraknya jauh dari matahari. Planet dalam waktu orbitnya mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek, sedangkan planet luar mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Yang ketiga, menyibak rahasia di angkasa luar dalam bentuk lini masa. Perhatikan gambar tokoh-tokoh di bawah ini. Yang pertama, Nikolaus Kopernikus adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia. Ia yang mengembangkan teori heliosentrisme, tata surya berpusat di matahari. Yang kedua, Johannes Kepler adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Yang ketiga, Edwin Hubble merupakan tokoh yang menggunakan teleskop dan banyak memberikan penemuan baru tentang angkasa luar.
Apa ya lini masa atau garis waktu? Lini masa atau garis waktu adalah sajian tentang urutan suatu peristiwa dari waktu ke waktu. Peristiwa yang disajikan biasanya seputar ilmu pengetahuan. Misalnya lini masa perkembangan astronomi dari zaman dahulu sampai sekarang. Hal-hal yang perlu ada dalam lini masa adalah waktu, tokoh, penemuan, dan dampak penemuan. Manfaat lini masa ini adalah untuk mengetahui perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Pembuatan lini masa harus mengurutkan waktu dan peristiwa dengan benar. Lini masa biasanya dilengkapi dengan gambar dan foto. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran dari Ustazah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.